Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Sebelum Bapak masuk ke review materi dan kisi-kisi PAT, Bapak ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang terakhir kita, yaitu mengenai review materi dan juga kisi-kisi untuk penilaian akhir tahun. Mari kita simak bersama-sama. Untuk review materi yang Bapak ambil dari penilaian akhir tahun, yaitu materi di bab 5 dan juga bab 6, di mana bab 5 terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu ancaman terhadap integrasi nasional, lalu ada strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang ketiga ada ketahanan nasional. Lalu di bab 6 ada 4 poin, di mana yang pertama makna persatuan dan kesatuan bangsa, lalu ada kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari ancaman itu sendiri. Ancaman menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ancaman dikatakan sebagai setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Nah, ancaman terhadap integrasi nasional ini dibagi atas 5 bidang, di mana yang kita ketahui adalah IPOLEK, Sosbud, Hankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan serta keamanan. Yang pertama adalah ideologi, di mana salah satu ancaman yang pernah terjadi di Indonesia merupakan PKI Madiun, Gerakan G30 SPKI, dan juga DITI yang mengancam ideologi Pancasila. Lalu yang kedua ada politik, di mana ancaman di bidang politik ini berupa gerakan separatis yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang ingin memisahkan wilayahnya dari NKRI. Lalu yang ketiga ada ekonomi, di mana ancaman di bidang ekonomi ini dibagi atas 2, yaitu ancaman di internal maupun ancaman di eksternal, di mana ancaman internal ini seperti hal inflasi, pengangguran, infrastruktur, dan juga kebijakan ekonomi. Lain halnya dengan ancaman internal, kalau ancaman eksternal ini berupa ketergantungan terhadap pihak asing maupun daya saing yang rendah. Lalu di bidang sosial budaya, di mana watak kekerasan ini dikhawatirkan memicu konflik antar masyarakat dan konflik antar pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir pertahanan dan keamanan, di mana ancaman yang terjadi dapat berupa sabotase, spionase, terorisme, penyelundupan, perampokan, pencurian, kekayaan laut, dan juga pencemaran lingkungan. Untuk lebih lengkapnya silahkan dicek di YouTube sebelumnya. Lanjut ke strategi terhadap integrasi nasional. Yang pertama ini di bidang ideologi. Usaha ini dapat dilakukan dengan kebijakan dan langkah politik yang tepat dan intensif untuk memperkuat ideologi Pancasila. Untuk politik, pendekatan ke dalam berupa pembangunan dan penataan sistem politik yang sehat, dan untuk pendekatan keluar, upaya diplomatik sehingga mencegah konflik antar negara. Lalu di bidang ekonomi, ancaman berdimensi internal ini dapat berupa prioritas kebijakan ekonomi untuk memberantas kemiskinan. Lalu untuk yang eksternal, membangun dan menjaga hubungan dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi. Lalu di bidang sosial budaya, menggalakkan program untuk meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, memberi dorongan terhadap pelestarian budaya lokal. Dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan, yaitu dengan menumbuhkan dan membangkitkan lagi nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia.
Ketahanan nasional. Pada tahun 1972, konsepsi ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Makna dari Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia diartikan sebagai bersatunya bangsa dengan keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi suatu kebulatan yang utuh dan serasi. Lalu ada prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Prinsip ini dibagi atas 5. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada nasionalisme yang merupakan paham kesetiaan tertinggi seseorang kepada bangsanya. Lalu yang ketiga adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang mengacu pada etika dan norma di masyarakat. Lalu yang keempat ada wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara ini menjadi cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir ada semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Selanjutnya ada faktor penghambat dan juga faktor pendorong, di mana sudah Bapak rangkum di faktor penghambat ini ada 3 poin. Yang pertama ini keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Dan yang ketiga, ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Nah, lanjut ke faktor pendorong, di mana faktor pendorong ini yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua Sumpah Pemuda sebagai ikrar yang menyatakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat ada semangat kebersamaan dengan melakukan perilaku gotong royong. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, di mana yang pertama ini ada mengembangkan nasionalisme, mencintai tanah air secara tidak berlebihan, dan terbuka dengan keberagaman masyarakat. Yang kedua, bertoleransi dalam kehidupan agama, menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial, selektif terhadap pengaruh asing dan menjaga kearifan lokal. Yang keempat, menghargai semua budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Dan yang kelima, menyelesaikan konflik dengan akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan juga adjudikasi untuk menghindari pecahnya konflik. Nah, kita masuk nih ke kisi-kisi penilaian akhir tahun. Untuk kisi-kisi penilaian akhir tahun, soal berjumlah 40 butir anak-anak. Materi terdiri dari bab 5 dan bab 6 yang sudah Bapak bahas sebelumnya. Untuk selengkapnya silakan download file di bawah ini, di mana file di bawah ini merupakan file kisi-kisi PAT. Kisi-kisi ya anak-anak, bukan soal, kisi-kisi. Cukup sekian review materi dan juga pembahasan kisi-kisi PAT pada hari ini. Bapak dan Bu Retno berharap kalian dapat mengerjakan soal PAT dengan bersungguh-sungguh. Dan untuk info terakhir, silakan bagi yang belum menuntaskan atau menyelesaikan tugas-tugas dan apabila monefnya masih terisi 0, silakan dikerjakan dan dikonfirmasi ke Bapak untuk kelas 11 IPA 2 sampai 11 IPA 4 dan juga ke Bu Retno untuk kelas 11 IPA 1 dan juga kelas 11 IPS. Bapak dan Bu Retno berharap semoga kita semua dapat bertemu kembali di kelas 12. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.